Mas kecewa akan kepemimpinan wasit, Bojan Hodak boykot sesi jumpa pers. Jika saya tidak berbicara soal wasit, maka tidak ada hal lain yang bisa dibicarakan. Damn, it hurts, man. Secara tak terduga, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak melakukan aksi bungkam alias tutup mulut dalam sesi jumpa pers usai laga di kandang Persebaya Surabaya malam tadi. Hal ini bukan tanpa alasan. Bojan Hodak rupanya kecewa dengan kinerja wasit Eko Saputra di pertandingan tersebut. Dalam hal ini, Bojan beralasan jika dirinya enggan terkena sanksi jika terpancing meluapkan kekecewaannya terhadap wasit dengan pernyataan-pernyataan kerasnya. Menurut Bojan, tak ada hal selain kepemimpinan wasit yang layak dibahas dalam laga Persebaya versus Persib yang berakhir imbang 2-2 itu. Saya selalu menghormati media, saya menghargai pekerjaan Anda, tetapi saya tidak bisa berbicara tentang wasit hari ini. Jika saya tidak bicara soal wasit, maka tidak ada hal lain yang bisa dibicarakan dari pertandingan tadi. Karena itu, lebih baik saya tidak memberikan pernyataan apapun agar tidak terkena sanksi, ungkap Bojan Hodak. Tak ada tambahan komentar lain yang disampaikan pelatih asal Kroasia tersebut. Setelah mengucapkan kalimat itu, Bojan langsung mengakhiri sesi konferensi pers dan pergi meninggalkan ruang konferensi pers bersama Frans Putros. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. We shall find a solution, my evolution. Upsides like this, the things something like this. Go. Meski berstatus bintang dunia, Bojan Hodak tak sungkan coret Layvin Kurzawa. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Secara tak terduga, Persib Bandung mencoret nama Layvin Kurzawa dari skuad Maung Bandung dalam pertandingan kontra Persebaya Surabaya yang baru saja digelar. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Kurzawa datang dengan reputasi besar sebagai pemain yang pernah berkiprah di level tertinggi Eropa. Namun, pelatih Bojan Hodak menunjukkan bahwa tidak ada istilah pilih kasih dalam menentukan komposisi tim. Meski berstatus sebagai mantan bintang dunia, Kurzawa tetap harus bersaing secara profesional. Bojan tampak lebih mengutamakan kebutuhan taktik dan keseimbangan tim dibanding sekedar mempertimbangkan nama besar atau popularitas semata. Di sisi lain, banyak bobotoh yang menyayangkan situasi yang sedang dihadapi Kurzawa saat ini. Harapan besar sempat disematkan kepadanya ketika ia resmi diperkenalkan. Pengalamannya bersama klub-klub top Eropa seperti Paris Saint-Germain, Fulham, serta statusnya sebagai mantan pemain tim nasional Prancis membuat ekspektasi publik begitu tinggi. Namun, kenyataannya, perjalanan Kurzawa bersama Maung Bandung belum berjalan mulus. Hingga saat ini, ia baru mendapatkan 3 kali kesempatan bermain, dan semuanya dimulai dari bangku cadangan. Situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi sang pemain. Apakah Kurzawa mampu membalikan keadaan dan membuktikan kualitasnya? Ataukah ia harus kembali bersabar menunggu kesempatan berikutnya? Jelas, menarik untuk dinantikan bagaimana kelanjutan kisah Layvin Kurzawa bersama Persib Bandung di kompetisi musim ini. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Laga penuh drama kembali tersaji di pekan ke-24 Super League saat Persebaya Surabaya berhadapan dengan Persib Bandung pada Senin malam. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, laga ini benar-benar menyajikan intensitas yang begitu tinggi. Jual beli serangan terjadi sejak menit awal. Meski demikian, pertandingan tersebut harus berakhir dengan skor imbang 2-2. Namun, panasnya laga ini bukan hanya terjadi antar pemain di atas lapangan. Sejumlah keputusan kontroversial dari wasit juga menjadi sorotan utama. Kepemimpinan wasit Eko Saputro dalam pertandingan ini jelas memicu emosi dari para supporter Persib. Kontroversi yang terjadi pun tidak sedikit. Salah satunya adalah keputusan pemberian hadiah penalti untuk Persebaya atas pelanggaran yang dituduhkan kepada Federico Barba. Awalnya, wasit sempat mengabaikan insiden tersebut. Namun setelah mendapat panggilan dari VAR, ia memutuskan untuk meninjau ulang kejadian itu. Dalam tayangan ulang, pelanggaran yang dilakukan Federico Barba terlihat tidak terlalu keras. Banyak pihak menilai insiden tersebut seharusnya tidak cukup menjadi alasan untuk menghadiahkan penalti. Tak hanya itu, Persib Bandung yang sempat menyamakan kedudukan lewat gol Kakang Rudianto justru harus menerima kenyataan pahit setelah gol tersebut dianulir. Keputusan ini memicu perdebatan luas di media sosial karena dianggap wasit terjadi handball lebih dahulu oleh Ramon Tanque.
Saat wasit melakukan pengecekan VAR, posisi tangan Ramon justru dinilai wasit aktif. Padahal kalau dilihat lebih dalam, tangan Ramon justru tidak dalam keadaan aktif. Oleh karena itu banyak yang beranggapan bahwa gol Kakang Rudianto seharusnya tetap disahkan dan tidak perlu dibatalkan. Sorotan terhadap kinerja wasit tidak berhenti sampai di situ saja. Keputusan-keputusan dalam penggunaan VAR juga dinilai tidak konsisten. Ketika pemain Persib dilanggar, wasit terkesan enggan meninjau ulang melalui VAR. Namun saat pemain Persib yang dianggap melakukan pelanggaran, wasit justru beberapa kali langsung melakukan pengecekan. Salah satu contohnya adalah ketika Adam Alis terlibat insiden dengan salah satu pemain Persebaya. Dalam situasi tersebut, wasit langsung meminta untuk melihat tayangan VAR. Sebaliknya, dalam momen lain ketika pemain Persebaya melakukan benturan keras terhadap Federico Barba saat duel udara, wasit justru tidak mengambil langkah serupa. Dalam tayangan terlihat adanya tandukan keras yang mengarah ke bagian belakang kepala Barba. Meski pemain Persebaya yang terjatuh, benturan tersebut seharusnya berpotensi menghasilkan kartu merah bagi pemain Persebaya karena menyasar area kepala. Anehnya, wasit tidak melakukan pengecekan VAR sama sekali di kejadian tersebut. Seringnya keputusan yang dianggap merugikan Persib melalui VAR membuat pelatih Maung Bandung, Bojan Hodak, terlihat frustasi. Bahkan saat gol dicetak oleh Luciano, Bojan sempat mempersilahkan wasit untuk kembali mengecek VAR terlebih dahulu. Padahal, gol tersebut terlihat bersih tanpa pelanggaran apapun. Namun karena kesal dengan sejumlah keputusan sebelumnya, Bojan tampak meneriaki wasit agar segera melihat layar VAR. Yang tak kalah mencuri perhatian adalah komentar dari pengamat sepak bola nasional, Bung Binder. Dalam perannya sebagai komentator pertandingan, ia tampak heran dengan sejumlah keputusan yang diambil. Usai laga, Bung Binder mengunggah Instagram story bertuliskan, "Ketawain ajalah," dan unggahan tersebut langsung menjadi perbincangan hangat. Banyak bobotoh yang menilai bahwa komentar itu merupakan sindiran terhadap keputusan-keputusan wasit sepanjang pertandingan. Terlepas dari berbagai kontroversi yang terjadi, laga ini tetap menjadi salah satu pertandingan paling dramatis di pekan ke-24 Super League. Intensitas tinggi, gol-gol penting, serta drama VAR menjadikan duel Persebaya kontra Persib ini sebagai tontonan yang penuh emosi dan perdebatan panjang di media sosial. It's not true. Sempat tuai kritik karena kesulitan dalam mencetak gol, William Barros dapat pembelaan dari staf pelatih Persib. Sebagaimana yang diketahui, beberapa waktu ke belakang, sosok William Barros sempat menjadi buah bibir fans Persib Bandung. Bukan tanpa alasan, Barros beberapa waktu lalu kerap gagal mempersembahkan gol bagi Maung Bandung. Melihat situasi ini, jajaran pelatih Persib pun langsung pasang badan atas situasi yang didapat William Barros. Asisten pelatih Persib, Igor Tolik, mengungkapkan, setiap performa pemain tak bisa diukur dari jumlah gol. Pasalnya, di sepak bola, ada hal yang jauh lebih penting ketimbang mencetak gol. Igor Tolik teringat akan situasi yang didapat Ciro Alves saat masih memperkuat Persib. Penyerang asal Brasil itu beralih fungsi sebagai pelayan demi menciptakan ruang bagi pemain lain. Dalam hal ini, ia melihat performa pemain harus dinilai dari sumbangsih terhadap sebuah tim. Igor Tolik menyebut kontribusi William Barros untuk Persib cukup besar dan tak hanya untuk sektor depan saja. Menurut Igor, William merupakan salah seorang penyerang yang paling rutin ikut bertahan. Atribut ini tentu tak dimiliki banyak penyerang karena kebanyakan dari mereka mementingkan jumlah gol. Namun di sisi lain, Igor tetap berharap peran William Barros kepada Persib lahir dari torehan gol. Sebab lewat hal tersebut, peluang Persib dalam meraih kemenangan di setiap laga akan jauh lebih besar. Saya rasa di musim sebelumnya kami mendapatkan pertanyaan yang mirip kepada Ciro. Saya masih ingat itu. Ketika bermain di garis penyerangan, pemain bisa memberikan banyak hal bagus bagi tim, seperti melakukan pressing, membantu tim juga saat bertahan, bisa memberikan assist, jadi banyak cara yang bisa diberikan. Bermain di lini depan bukan hanya tentang mencetak gol, ini soal berkontribusi kepada tim, dan William Barros memberi kontribusi besar untuk tim. Tapi kami senang dengan kontribusi yang sudah dia persembahkan kepada tim saat ini. Dia banyak membantu pertahanan dan banyak berlari untuk memberi ruang pemain lain untuk mencetak gol. Saya harap dia bisa mencetak gol lagi dan kami akan lebih senang, ungkap Igor Tolik. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Gotta stop it like this. Punya karakter Catenaccio, Federico Barba merasa tak senang jika gawangnya kebobolan. It's easy and I enjoy. Karakter Catenaccio ala defender Italia rupanya masih dipegang oleh bek Persib, Federico Barba.
Karakter ini memiliki andil besar terhadap minimnya jumlah kebobolan Persib di sepanjang gelaran Super League. Bagi Federico Barba, minimnya jumlah kebobolan Persib di musim ini memang tak bisa dilakukan pemain bertahan saja. Namun ada banyak elemen penting yang itu melibatkan seluruh aspek dalam strategi. Sejauh ini, gawang Persib masih yang paling sedikit dibobol lawan hingga pekan ke-24 ini. Namun lebih hebatnya lagi, Persib juga baru kebobolan 1 gol saat tampil di kandangnya sendiri di Super League musim ini. Sebagai bek Italia yang terkenal akan catenaccio, ia mengungkapkan bahwa hal itu membuatnya lebih termotivasi dalam menjaga area pertahanan. Terlebih, ia pun ingin menjaga citra bek Italia di Indonesia. Namun di sisi lain, ia juga berharap solidnya strategi pertahanan Persib bisa dimaksimalkan lini depan. Dengan begitu, timnya bisa menang dengan skor lebih besar dan menciptakan pesta bagi publik sepak bola Bandung. Saya rasa semua bagian dari tim berperan untuk bisa melakukan itu. Jadi ini bukan hanya dari barisan pertahanan, bukan hanya karena para bek dan penjaga gawang. Jadi semua tim melakukan pressing dengan baik. Kami mempersiapkan pertandingan seperti yang pelatih katakan. Kami selalu berusaha untuk tidak kebobolan dan mencetak gol ke gawang lawan. Memang semua laga tidak mudah, ini liga yang sulit. Ketika kami bisa menang tanpa kebobolan, itu menjadi cara terbaik. Karena saya orang Italia, saya tidak suka kalau kami memberikan gol kepada lawan. Dan ini sangat bagus. Tapi saya harap juga kami bisa selalu mencetak 1 gol lebih banyak ketimbang tim lawan. Ungkap Federico Barba. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian soal pertahanan Persib sejauh musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Really permanent.